Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Ika Rusidina Putri di zona belajar IPS MTS Rodotul Banat. Kemarin kita sudah belajar tentang ruang dan interaksi antar ruang dan juga komponen-komponen pada peta. Sekarang kita move on ke letak dan luas Indonesia. Yang pertama saya akan membahas tentang letak astronomis Indonesia, yaitu Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Dan itu menyebabkan Indonesia berada di iklim tropis. Dan juga karena letak Indonesia di 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur juga menyebabkan adanya pembagian waktu, yaitu WIT atau waktu Indonesia Timur yang 9 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time, yaitu ada di Pulau Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua ada WITA, waktu Indonesia bagian tengah, yang 8 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time, yaitu pulau-pulaunya Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk Flores dan sekitarnya. Yang terakhir ada WIB, yang ditandai 7 jam lebih awal dari Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time itu adalah waktu umum dunia, dan itu berada di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan di antara tiga ini, WITA memiliki jarak 1 jam lebih awal dari WIB. Sedangkan WIT mempunyai jarak 1 jam lebih awal dari waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih awal dari waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang kita lanjut ke letak geografis Indonesia, yaitu utara. Sebelah utara Indonesia ada berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografi Indonesia juga terletak di antara silang benua dan silang samudra, yang diantaranya dilewati oleh core route. Core route itu adalah lintas perdagangan utama yang melewati Amerika Utara, lalu Eropa dan Asia Pasifik melalui terusan Suez. Maka dari itu, letak Indonesia sangat strategis dalam hal perdagangan dan penyebaran kebudayaan, termasuk agama, budaya, dan lainnya. Dan juga Indonesia dilewati oleh secondary road, yaitu Asia, melewati Asia, lalu ke Afrika, Timur Tengah, yang melalui selatan. Oke, setelah kita belajar tentang rute pelayaran yang melewati Indonesia, kita beralih ke materi sumber daya alam Indonesia, yaitu yang sumber daya alam itu bermacam-macam. Di antaranya sumber daya alam hutan, tambang, flora, fauna, udara, dan lain sebagainya. Di Indonesia, datarannya terdapat 1.922.570 km persegi dan lautannya 3.257.483 km persegi, yang artinya luas lautan lebih besar dari luas daratan, dan itu menyebabkan kebanyakan masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Tapi ada juga yang petani, mengingat juga Indonesia juga memiliki potensi tanah yang sangat subur. Yang pertama kita akan bahas sumber daya alam hutan. Hutan merupakan tempat tinggal makhluk hidup dan di dalamnya terdapat fungsi-fungsi hutan, diantaranya sebagai paru-paru dunia, sebagai tempat tinggal flora dan fauna, sebagai sumber pangan di masa yang akan datang, sebagai lahan obat-obatan, diantaranya mungkin ada tanaman-tanaman langka yang memang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Oke, hutan di Indonesia memiliki kebanyakan di
salah gunakan. Dalam arti kebanyakan masyarakatnya menggunakan hutan sebagai lahan pertanian, perkebunan, yang artinya hutan di Indonesia telah mengalami pergeseran fungsi atau alih fungsi hutan. Dan sekarang tercatat dari data Perhutani tahun 2011, hutan di Indonesia luasnya hanya mencapai 99,6 juta hektar. Yang artinya itu turun hampir 20% dari tahun 2005. Oke, sumber daya hutan yang lainnya selain fauna, di sini terdapat kayu. Kebanyakan memang kayu-kayuan yang terdapat di hutan. Yang pertama, kayu keruing, meranti, agatis, yang bisa kalian temukan di hutan-hutan di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kayu jati yang sangat terkenal bisa ditemukan di hutan daerah Jawa Tengah. Kayu rotan bisa ditemukan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana kebanyakan ditemukan di hutan NTT. Yang kelima, kayu rasamala dan akasia kebanyakan ditemukan di Jawa Barat. Dan kayu-kayu ini semua digunakan sebagai perabot, bisa sebagai kerajinan tangan, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke fungsi hutan. Fungsi hutan diantaranya seperti yang saya jelaskan tadi, fungsi hutan adalah sebagai paru-paru dunia, menangkal tanah longsor, mencegah erosi. Yang ketiga, sumber kehidupan bagi flora, fauna, langka. Yang keempat, bisa digunakan sebagai suaka marga satwa atau taman nasional, yang artinya bisa digunakan sebagai tempat rekreasi juga, hutan itu sendiri. Terus yang terakhir, seperti yang saya jelaskan tadi, berfungsi sebagai sumber makanan di masa yang akan datang, juga sebagai sumber obat-obatan mungkin. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu kembali di Zona Belajar IPS Selasa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.